Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'alana minan nasihin wa afhamana minal ulumil ulama'i rasyidin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Shadaqallahul alim, shadaqallahul alim, wa amma ba'du. Jamaah pemirsa, pendengar menak rahimakumullah. Marilah yang pertama-tama kita membacakan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmatnya yang selalu diberikan kepada kita, baik pagi, siang, sore, malam, baik iman, Islam, lebih-lebih taufik dan hidayahnya yang diberikan kepada kita. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita bisa bertemu kembali. Semoga pertemuan kali ini diberkati, dirahmati, diberikan kemanfaatan, kemaslahatan dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Tidak lupa salawat serta salam semoga selalu diberikan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan umatnya. Semoga kita termasuk umatnya Rasulullah yang diberikan syafaat beliau baik di dunia ini maupun sampai akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Jamaah pendengar rahimakumullah di mana saja berada. Pada kesempatan kali ini kita berjumpa dalam kajian bersama ya. Kali ini kami membawakan sebuah tema. Ada 3 sikap perilaku manusia yang seharusnya dijauhi dan jangan dilaksanakan. Karena kita sebagai seorang mukmin kita harus selalu taat dan selalu bahagia. Harapan kita adalah bahagia dunia dan akhirat. Apa 3 perkara yang harus kita jauhi? 1, kita tidak boleh mengeluh atas nikmatnya Allah SWT. Hidup dunia tidak boleh mengeluh. Yang kedua, tidak boleh bersedih. Yang ketiga, kita tidak boleh takut kepada kekayaan orang atau tidak boleh takut minder kepada orang yang kaya dunia maksudnya. Nah, 3 sikap ini harus kita jaga untuk menjaga harlah keimanan kita dan keteguhan hati kita, keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita seorang mukmin telah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Orang yang beriman telah dijamin kebahagiaannya nanti di akhirat nanti, yaitu surga Allah taala. Dalam surat Al-Bayyinah, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina amanu wa 'amilus solihati ulaika hum khairul bariyah. Jazaohum 'inda rabbihim jannatun tajri min tahtihal anharu khalidina fiha abada. Radhiyallahu anhum wa radu anhu dzalika liman khasyia rabbah. Ini orang yang mukmin, orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala akan dijamin surganya oleh Allah taala dan Allah akan meridhoi semuanya dan Allah akan senang orang-orang yang mukmin menempati surganya Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu jamaah semuanya, para hadirin sekalian, jamaah mukminin muslimat, mukminin mukminat,
di mana saja berada. Pertama, kita tidak boleh mengeluh, ya, mengeluh dalam kehidupan ini. Apapun kejadiannya, apapun permasalahannya, kita hadapi dengan senang, kita hadapi dengan sabar, kita hadapi dengan tawakal. Ya. Seandainya kita mempunyai sebuah permasalahan yang luar biasa, tapi insya Allah semuanya itu akan bisa kita keluar dari permasalahan itu asal kita betul-betul tawakal dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dalam firman-Nya Allah Subhanahu wa taala dalam surat Surat Yusuf ya, ayat 87 juga difirmankan wala tayasu mir rauhillah. Janganlah kamu berputus asa dan mintalah pada rahmatnya dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini peringatan untuk kita harus selalu meminta kepada Allah taala untuk selalu bisa keluar dari permasalahan yang kita hadapi. Insya Allah semuanya akan diberikan jalan terbaik oleh Allah SWT, asalkan kita benar-benar mau berdoa dan mau meminta kepada Allah Ta'ala atas keluarnya permasalahan itu dari sulitnya permasalahan yang kita hadapi. Ya, itu yang pertama. Yang kedua adalah kita tidak boleh bersedih. Ya. Kenapa bersedih? Sedih itu akan menghilangkan nikmatnya bertakwa, nikmatnya iman kepada Allah Ta'ala. Padahal Allah Ta'ala memberikan kita adalah kebahagiaan dunia dan akhirat. Dunia ini adalah untuk kehidupan kita, untuk dinikmati. Dan akhirat adalah buahnya kenikmatan yang kita peroleh, tentunya adalah surganya Allah Subhanahu wa taala. Dalam surat Al-Fussilat Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu. Wa la tahzanu, janganlah bersedih. Kalau kita sudah bersyahadat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, kita tidak usah bersedih. Pasti ya, malaikat dan Allah Ta'ala juga akan menjamin surganya Allah SWT. Kita orang mukmin betul-betul tidak boleh mengeluh, tidak boleh bersedih. Kita harus bergembira, kita harus selalu bertakwa dan selalu taat kepada Allah Ta'ala dalam keadaan yang bergembira, senang. Kita menghadap Allah SWT adalah zat yang paling mulia, zat yang paling berkuasa. Kita selalu menghadap kepada beliau, kepada Allah Ta'ala tiap pagi, siang, sore, malam. Dan kebahagiaan itu akan selalu meliputi kita tatkala kita menghadap kepada beliau, kepada Allah SWT. Kita mau lari kemana? Kita tidak akan kemana-mana. Bahkan kita sudah dalam lindungan Allah Ta'ala tatkala kita menghadap beliau dalam sehari semalam 5 kali, subuh, duhur, asar, maghrib. Itu adalah tempat kita berdoa dan berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita bersedih? Nah, orang yang bersedih adalah akan hilang imannya. Oleh karena itu kita jangan bersedih ya, jangan bersedih untuk hidup di dunia ini. Nikmati apa adanya. Yang penting kita tetap berdoa, ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin, kan gitu ya. Meminta kepada Allah SWT atas petunjuknya jalan yang benar di hadapan atau di hadirat Allah Subhanahu wa taala. Misalnya kita bersedih, bolehlah bersolawat ya. Bolehlah kita menyanjung atau kita berzikir, bertasbih dan lain sebagainya. Apalagi ini bulan Rajab ya. Bulan Rajab kan boleh bersolawat. Misalnya Allahumma barik lana fi Rajab wa sahabana wa balighna Ramadana. Allahumma barik lana fi Rajab wa sa'bana
wa balighna ramadana. Salawatnya Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin adada ma fi ilmi samilahi sholatan taimatan bidawamimul khilahil. Ada syair yang dikubah dalam sebuah salawat ini, ayote syahadat wite iman kodongi sholawat wahi dikir kembangi puji-pujian, wahai dikir kembangi puji-puji sapa wong kang padha gelem sregep ngaji insyaallah dunya akhirat mulya mukti, kan gitu. Ini salawatnya ya. Maknanya bahwa kita orang hidup ini untuk untuk selalu ngaji itu misalnya adalah dari ilmu agama, dan orang yang pandai ilmu agama insya Allah akan terjaga imannya, semoga ya. Semoga. Jadi kita dalam syair ini tadi kita harus rajin menuntut ilmu, rajin mengingat kepada Allah Ta'ala dengan membaca tasbih, membaca tahlil, membaca kalimat-kalimat thayyibah dari Allah Ta'ala. Itu adalah buahnya zikir, buahnya ingat kepada Allah Ta'ala, menjadi amal kebaikan kita, amal soleh kita. Itu misalnya kita bersedih sekali, kita bisa mendekatkan diri kepada beliau, pada Nabi Muhammad SAW, bisa dengan membaca sholawat atau yang lain lah, misalnya kan. Ini salah satu alat untuk membuat hati kita biar tetap senang, biar tetap enjoy dan lain sebagainya lah. Ini alat atau suatu cara untuk menghibur diri kita agar kita tidak terlarut dalam permasalahan yang sulit dan permasalahan yang berlarut-larut menyedihkan hati kita. Hadirin hadirat rahimakumullah di mana saja berada. Itu yang selanjutnya, yaitu orang yang beriman sebetulnya tidak boleh minder, tidak boleh takut kepada orang yang kaya raya. Kaya apa? Kaya raya itu kaya harta bendanya melimpah, hartanya melimpah. Jangan minder, misalnya kita termasuk ekonomi yang rendah misalnya, terus ada orang kaya, kita terlalu minder dan kita terlalu takut kepada beliau. Itu tidak boleh. Karena apa? Harta, tahta dan lain sebagainya itu di hadapan Allah Ta'ala itu kosong. Tidak ada manfaatnya. Yang ada adalah ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ingat, ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam surat Asy-Syu'ara, ayat 87, 88 dan 89. Allah berfirman, kalau kita berdoa wala tuhzini yauma yub'atsun, ya, wala tuhzini yauma yub'atsun, yauma la yanfa'un malun wala banun, ya, illa man atallahi biqalbin salim, kecuali orang yang datang dengan ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala, itu yang selamat. Nanti kalau di akhirat itu tidak ada gunanya, ya, harta benda, malun wala banun, dan anak-anak yang tidak beribadah. Harta benda ya ora ono maknane, ora ono gunane, anak ya seperti itu. Anak yang tidak soleh, yang tidak taat kepada Allah, semuanya tidak akan berguna, tidak akan bisa menolong pada kita. Maka yang bisa menyelamatkan adalah ketakwaan kita, ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan selamat. Illa biqalbin salim, hati yang bersih,
hati yang suci. Inilah yang dibawa ke hadapan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu jamaah semuanya, marilah kita selalu mengingat kepada Allah, mengingat berapa kita ibadahnya, berapa amal kita. Kita bisa menghitung-hitung sendirilah, kita yang bisa menghitung amaliah kita itu kita sendiri, tidak orang lain. Ya, apalagi kalau kita tidak beribadah, tidak sholat, tidak berinfak, tidak berzakat dan lain sebagainya, sungguh akan rugi. Kita tidak akan jadi konglomerat di akhirat, tetapi kita akan menjadi orang yang miskin di akhirat. Ya. Oleh karena itu marilah kita kita untuk menjadi konglomerat. Konglomerat itu berarti kaya di akhirat, jangan kaya di dunia. Jadilah orang yang kaya di akhirat dengan apa? Menumpuk amal ganjaran, menumpuk amal jariah dan lain sebagainya. Ibadah yang lain banyak sekali untuk menjadikan jariah kita di akhirat nanti. Ya. Inilah bahkan dalam sebuah syair yang dinyanyikan oleh teman-teman kita dulu ya, ustadzah kita Nasidariyah dari Semarang kan, siapa ingin ke surga pintu selalu terbuka, tidak mudah dimiliki, hanya untuk orang suci, carilah pintu surga dengan amal sendiri. Ya seperti itu. Itu kalau syairnya seperti itu kalau diubah dalam sebuah qasidah Nasidariyah untuk mengingatkan kepada kita yang mudah dipahami. Ternyata benar, tidak mudah masuk surga kecuali dengan amal sendiri, tidak dengan amal orang lain. Ini jamaah semuanya, jamaah hadirin hadirat rahimahullah di mana saja berada, ya. Kita mengingatkan untuk saya sendiri juga dan hadirat semuanya, marilah kita bersama-sama untuk selalu meningkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga amaliyah kita selalu menambah dan selalu diterima oleh Allah Ta'ala dan diridhoi semuanya amaliyah kita, sehingga kita menjadi orang-orang yang bahagia, orang-orang yang selamat di dunia maupun di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Nah, demikian yang saya sampaikan. Ada kekurangan dan khilafnya mohon dimaafkan. Kita akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.